Mereka yang teriak buzzer RP itu seperti maling teriak maling. Mereka mengatakan pendukung pemerintah dibayar, tapi tulisan berupa bukti ini akan memperlihatkan siapa sebenarnya yang membayar dan dibayar. Kemarin, penulis menemukan sebuah screenshot postingan yang sedang mencari orang untuk dibayar demi menciptakan nilai positif Anies Baswedan di media sosial untuk tahun 2024 nanti. Halo semuanya, senang bisa berjumpa lagi dengan saya, Nafis Sowar. Kali ini, penulis akan membahas artikel yang berjudul Buzzer Anies Bayaran Itu Fakta. Tanpa disadari, rakyat Indonesia banyak yang dibodohi oleh oposisi selama ini. Kita yang mendukung pemerintah Indonesia yang sah dicap sebagai buzzer RP. Lalu, mereka yang melawan pemerintah yang sah disebut apa? Bukankah mereka sama saja dengan pemberontak yang ingin menjatuhkan pemerintah yang sah saat ini? Bedanya, jika pemberontak menggunakan senjata untuk menjatuhkan pemerintah yang sah saat ini, pihak oposisi menggunakan media sosial untuk menyebarkan hoaks dan fitnah kepada masyarakat agar benci terhadap pemerintah yang sah. Tapi tujuannya sama-sama ingin menjatuhkan pemerintah yang sah, hanya beda caranya saja. Jika oposisi melakukan kritikan sebagai penyeimbang pemerintah dan bagian dari demokrasi, itu hanya omong kosong. Mengkritik itu dengan akal sehat, nyinyir itu dengan hati busuk. Yang namanya mengkritik itu adu data, adu narasi, bukan fasih nyinyir buat hoaks dan fitnah untuk menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat. Gak heran jika tokoh oposisi seperti Rizal Ramli akhirnya memblokir penulis, mungkin karena kalah adu data. Sudahlah, para oposisi itu adalah pasukan sakit hati karena kalah dalam Pilpres 2 kali lawan Jokowi. Buktinya, yang nyinyir pemerintah yaitu itu juga orangnya. Selama ini, para oposisi sengaja menciptakan istilah buzzer RP untuk menutupi kebusukan mereka yang memang tidak mau Indonesia damai. Mereka yang teriak buzzer RP itu seperti maling teriak maling. Mereka mengatakan pendukung pemerintah dibayar, tapi tulisan berupa bukti ini akan memperlihatkan siapa sebenarnya yang membayar dan dibayar. Kemarin, penulis menemukan sebuah screenshot postingan yang sedang mencari orang untuk dibayar demi menciptakan nilai positif Anies Baswedan di media sosial untuk tahun 2024 nanti. Dalam screenshot di atas, jelas kelihatan jika mereka mencari orang untuk dibayar demi kepentingan politik Anies Baswedan. Jadi, siapa sebenarnya yang pantas disebut buzzer RP? Siapa sebenarnya yang membayar dan dibayar? Dalam video sebelumnya, penulis juga sudah membahas kelakuan buzzer Anies untuk membodohi umat, dengan mengatakan bahwa Anies masuk dalam 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Ini jelas sebuah pembodohan oleh buzzer Anies demi mencari simpati umat mayoritas di Indonesia. Faktanya, tidak ada nama Anies Baswedan sebagai 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia setelah kita mencarinya di situs themuslim500.com. Kenapa buzzer Anies Baswedan berani menyebarkan hoaks di atas? Apakah mereka mau melakukannya secara gratis tanpa imbalan? Sekarang, mari kita bongkar lebih dalam siapa di balik nomor yang mencari orang untuk dibayar demi pencitraan Anies Baswedan yang ada dalam screenshot di atas. Setelah kita mendapatkan nomornya, selanjutnya kita lacak siapa nama terkait nomor tersebut.
Berdasarkan hasil pelacakan, nomor tersebut terkait atas nama Gunaris yang juga ditandai sebagai hacker dan ketum relawan Anies Baswedan. Kita juga bisa melacak nomornya di Google dan mendapatkan nomor tersebut terkait dengan sebuah akun Twitter bernama Gunaris@otomasi1. Dalam Twitternya, dia menuliskan dirinya sebagai digital forensik analisis, pengajar di Pudik Polri, pengajar di Sandiuda Kopassus, pengajar di Polisian Nasional Timor Leste. Dalam salah satu cuitan, dia membuat iklan dengan menjual sepasang hewan sambil mencantumkan nomor HP yang sama dengan yang tercantum dalam screenshot di atas. Penulis sengaja menutupi beberapa digit nomor terakhirnya untuk mengikuti saran sahabat yang merupakan seorang pengacara. Tapi pembaca bisa melacaknya sendiri informasinya secara detail dalam akun Twitternya @otomasi1 sebelum dihapus atau di-privat. Ada yang percaya jika seorang pengajar di Pudik Polri dan Sandiuda Kopassus tapi cuitannya nyinyir terhadap Presiden Jokowi. Dalam cuitannya yang lain, makin membuktikan bahwa memang benar dia simpatisan berat Anies Baswedan seperti info awal di atas sebagai ketum relawan Anies. Katanya seorang digital forensik analisis tapi menampilkan foto wajahnya secara jelas di media sosial. Seorang digital forensik analisis tapi mengumbar semua informasi pribadi di media sosial yang bisa dilihat dari bionya di Twitter. Jika jeli, pembaca bisa menemukan semua informasi akun media sosial pribadi Gunaris tersebut, bahkan nomor WA pribadinya hanya dengan klik bio dalam akun Twitternya. Sebagai contoh, jika kita mau lihat akun Facebooknya, tinggal klik tulisan Facebook dalam link tree-nya. Maka kita bisa melihat akun Facebooknya bernama Gunaris Sidik yang sesuai dengan salah satu informasi saat kita melacak nomornya. Bahkan, latar belakang akun Twitter Gunaris @otomasi1 sama dengan latar belakang akun Facebook Gunaris Sidik. Yang mau kepoin penampakannya, videonya silahkan langsung menuju akun Facebooknya, Instagram, dan akun media sosialnya yang lain. Aneh tapi nyata. Yang katanya sebagai digital forensik analisis, pengajar di Pudik Polri, pengajar di Sandiuda Kopassus, pengajar di Polisian Nasional Timor Leste, ditandai sebagai hacker, malah mengumbar informasi pribadi ke publik dan buat cuitan nyinyiran kepada Presiden Jokowi dalam akun Twitternya. Akhir kata, sekarang sudah kelihatan bukan siapa yang membayar dan dibayar. Masih berani kor-kor buzzer RP setelah ketahuan simpatisan Anies di atas cari orang untuk dibayar
demi pencitraan Anies? Kami pendukung pemerintah yang sah tidak perlu dibayar, karena kami melakukannya secara ikhlas, sebagai bentuk tanggung jawab moral, menjaga bangsa dan negara ini, dari para begundal politik, yang sengaja menghasut rakyat untuk benci pemerintah. Jika kami dianggap buzzer bayaran karena membela pemerintah, jangan salahkan kami jika menyebut kalian sebagai pemberontak dan pengkhianat bangsa yang sengaja ingin menjatuhkan pemerintah yang sah saat ini. Wassalam. Nafis War.